Kembali lagi di channel Sekam Bakar. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah adenium. Adenium adalah spesies tanaman hias. Batangnya besar, bagian bawahnya menyerupai umbi, batangnya tidak berkambium, akarnya dapat membesar menyerupai umbi, bentuk daunnya panjang, ada yang lonjong, runcing, kecil, dan besar, warna bunganya bermacam-macam. Bunga ini disebut juga dengan mawar padang pasir di Setrose. Karena berasal dari daerah kering, tanaman ini tumbuh lebih baik pada kondisi media yang kering dibanding terlalu basah, disebut sebagai adenium karena salah satu tempat asal adenium adalah daerah Aden, ibu kota Yaman. Masyarakat Indonesia menamakan adenium sebagai Kamboja Jepang, mungkin dikaitkan dengan stereotipe yang beredar, contohnya buah-buahan yang besar biasa disebut sebagai Bangkok, sedangkan tanaman yang kecil-kecil biasa disebut Jepang. Oleh karena itu, dahulu kala sudah ada Kamboja yang sosok tanamannya tinggi besar, maka begitu ada tanaman yang sosoknya kecil tapi mirip Kamboja, disebutlah sebagai Kamboja Jepang. Kamboja yang asli merupakan sebutan tumbuhan dalam genus Plumeria, sebuah genus tumbuhan yang masih satu famili dengan adenium. Beberapa perbedaan antara adenium dengan Plumeria adalah sebagai berikut. Adenium berbatang besar, dengan bagian bawah menyerupai umbi, namun sosok tanamannya sendiri kecil dengan daun kecil panjang. Akar adenium juga dapat membesar menyerupai Plumeria berbatang kecil, memanjang tanpa bentuk umbi, dengan sosok tanaman yang besar dan dapat tumbuh tinggi dengan bentuk daun panjang dan besar. Akar adenium yang membesar seperti umbi adalah tempat menyimpan air sebagai cadangan di saat kekeringan. Akar yang membesar ini, bila dimunculkan di atas tanah, akan membentuk kesan unik seperti bonsai, sedangkan batangnya lunak tidak berkayu disebut juga sebagai sukulen, namun dapat membesar. Tunas-tunas samping dapat tumbuh dari mata tunas pada batang atau bekas daun yang gugur. Mata tunas samping tersebut akan berfungsi tumbuh apabila pucuk atas tanaman dipotong. Hal inilah yang dilakukan orang pada saat mempruning atau memangkas. Untuk mendapatkan daun baru dan agar bunga yang akan muncul nantinya lebih serempak. Daun adenium ada berbagai ragam, bentuk lonjong, runcing, kecil, dan besar, serta ada yang berbulu halus, ada pula yang tanpa bulu, sedangkan bunga adenium berbentuk seperti trompet, berkelopak 5, dengan aneka ragam warna sesuai dengan jenisnya masing-masing. Sekarang sudah dikembangkan kelopak bunga yang bersusun dan hasilnya sudah baik, bahkan kelopak bunganya ada yang menyerupai susunan bunga mawar. Sekarang sudah dikembangkan kelopak bunga yang bersusun dan hasilnya sudah baik, bahkan kelopak bunganya ada yang menyerupai susunan bunga mawar. Ada 2 kelompok adenium, yaitu kelompok spesies jenis asli maupun varietas jenis hasil perkawinan dan persilangan yang dilakukan manusia untuk mencari bentuk baru. Beberapa spesies asli adenium yaitu Adenium arabicum, cirinya bentuk bonggol pendek dan besar dengan banyak batang yang muncul dari atas bonggol tersebut. Bunganya berwarna paduan putih dan merah muda, kecil, diameter petal kurang dari 5 cm. Adenium obesum, cirinya bentuk bonggol besar dan agak memanjang ke atas, satu batang tumbuh di atas bonggol, di atas batang muncul percabangan. Bunga berwarna paduan merah dan putih, berbunga besar lebih dari 5 cm. Jenis-jenis spesies adenium lainnya adalah Adenium socatranum, Adenium swazicum, Adenium somalens, Adenium bohemianum. Penyerbukan. Penyerbukan pada tanaman ini sudah bisa dilakukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan pada angin disebut dengan bunga anemophilos, dan dengan bantuan serangga disebut entomophilos, dan dengan bantuan manusia yaitu dengan cara memindahkan benang sari ke putik bunga. Untuk menghasilkan pembuahan yang fertil membutuhkan 2 jenis tanaman yang berbeda genetiknya. Penyerbukan dikatakan berhasil apabila telah terjadi buah yang membesar berbentuk tanduk, hama, dan penyakit. Pada saat pembungaan banyak hama dan penyakit yang hinggap di tanaman ini, para penghobi tanaman ini rela mengeluarkan dana lebih untuk menanggulangi musuh pada adenium tersebut, karena tanaman ini apabila tidak secepatnya dicegah, maka akan lekas mati. Beberapa jenis hama yang biasa menyerang adenium antara lain adalah
Yang pertama ada penyakit atau hama. Aphid adalah sejenis kutu berwarna kuning yang biasanya hidup berkelompok dengan jumlah yang banyak. 2. Mealybug berbentuk seperti kutu berwarna putih. 3. Cacing tanah. 4. Spider mite bentuk hama ini seperti tungo dengan warna badannya yang bervariasi dari merah, 5. Semut. 6. Thrips berbentuk seperti kutu berwarna hitam dan bergerak cepat. Dari keterangan di atas, dapat kita ketahui bahwa hama yang paling banyak menyerang tanaman adenium adalah hama kelompok Arthropoda. Hama ini sangat berbahaya apabila tidak segera diatasi karena dapat menyebabkan tanaman mati. Sedangkan penyakit yang menyerang adenium adalah akibat musim hujan datang. Jika tidak segera diatasi, tanaman akan segera membusuk dan sulit untuk diobati, seperti busuk akar akibat penyiraman yang terlalu sering dan banyak atau terkena air hujan yang menggenang di dalam pot. Layu pucuk yang disebabkan oleh sejenis cendawan disebut Fusarium sp. Phomopsis sejenis cendawan yang menyerang daun hingga busuk, terutama dalam masa pembungaan. Semua ini dapat terjadi pada musim hujan atau kurangnya perawatan. Selain akibat cuaca, penyakit adenium juga disebabkan oleh bakteri, infeksi jamur, dan virus. Cara mengatasinya adalah dengan memelihara kebersihan lingkungan dan perawatan yang baik. Klasifikasi tanaman adenium. Genus adenium diduga mengandung 12 spesies, namun beberapa spesiesnya dianggap oleh penulis lain sebagai subspesies atau varietas. Berikut merupakan klasifikasi akhir abad ke-20 oleh Plaisir. 1. Adenium arabicum Balf. F. Sama dengan Adenium obesum. 2. Adenium buhmianum schins. 3. Adenium multiflorum Klotz. 4. Adenium obesum fors, rum, dan Schulp. 5. Adenium oleifolium Stapf. 6. Adenium swazicum Stapf. Mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Bila ada tutur kata yang salah kami ucapkan, mohon maaf.